Muallif rahimallahu taala melanjutkan, wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, dari Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Dahulu orang-orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu anisyarr. Dan dahulu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Makhafatan ayyudrikani, karena khawatir keburukan itu menimpaku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin. Dahulu kami ini dalam kondisi jahiliyah dan keburukan, berada di atas kebodohan dan keburukan. Faja'anallahu bihadzal khair. Lalu Allah Ta'ala datangkan kepada kita, kepada kami, dengan kebaikan ini, maksudnya adalah agama Islam. Fahal ba'da hadzal khair min syarr? Apakah akan datang setelah kebaikan ini keburukan? Apakah ada lagi datang keburukan setelah Islam? Karena sebelumnya mereka berada dalam kondisi jahiliyah dan keburukan. Rasulullah SAW menjawab, na'am, ya. Jadi akan datang nanti setelah Islam ini ada keburukan. Faqultu, lalu aku berkata lagi, kata Hudzaifah radhiyallahu an, wa hal ba'da dzalika syarri min khair? Apakah setelah keburukan itu ada lagi kebaikan? Jadi apakah terus berganti gitu? Setelah kebaikan datang Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW, apakah ada keburukan? Iya. Lalu apakah setelah keburukan itu ada kebaikan lagi? Ya, gitu ya. Qala na'am, ya. Wa fihi dakhan. Dan di dalamnya itu ada asap. Ya, asap ini ibarat kepada bercampurnya kebenaran dan keburukan. Ada tertutup, ada dakhan, ada asap. Wa ma dakhanuhu. Lalu apa yang jadi asapnya? Asapnya itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati. Ada kaum yang mereka itu mengikuti atau berjalan bukan mengikuti sunnahku. Ini yang dijawab oleh Rasulullah SAW. Ya, ketika datang kebaikan itu ada asap di sana, yaitu mereka tidak mengikuti sunnah. Wa yahtaduna bi ghairi hadi, dan mereka pun mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Ta'rifu minhum, engkau mengetahui di antara mereka, wa tunkiru, dan engkau pun mengingkarinya. Ya, jadi orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas agama Islam itu bisa mengenal ini tidak sesuai dengan sunnah, dan mereka pun mengingkarinya. Qultu, kemudian Hudzaifah berkata, aku berkata lagi, fahal ba'da dzarikal khair min syarr? Lalu apakah setelah kebaikan itu ada keburukan lagi? Qala, Rasulullah SAW menjawab, na'am. Fitnatun amya'u, yaitu adalah fitnah yang membutakan. Ya. Lalu wadu'atun ala abwabi jahannam, dan ada penyeru-penyeru di pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Barang siapa yang menjawab seruan dai-dai tersebut, maka mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahannam. Lalu Hudzaifah bertanya lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah,
sifhum lana, gambarkanlah mereka untuk kami. Artinya siapa duat ala abwabi jahannam, yang mengajak ke pintu jahanam itu siapa? Berikan gambaran tentang mereka. Apa karakteristik mereka? Faqala, maka Rasulullah SAW menjawab, hum min jildatina. Mereka itu ya kulitnya termasuk kulit kita. Maksudnya adalah ya secara tampilan luar mereka itu muslim. Ya. Mereka itu muslim. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Dan mereka berbicara dengan lisan-lisan kita, artinya dengan apa yang biasa kita sampaikan di dalam Islam. Ya, mereka berada di dalam agama Islam, tapi mereka menyeru kepada jahanam. Qultu, lalu Hudzaifah bertanya lagi radhiyallahu anhu, "Fama ta'muruni in adrakani dzalik?" Lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati kondisi seperti itu? Jika ada duat ya, penyeru ke neraka jahanam yang mereka berpenampilan Islam, berbicara tentang Islam, tetapi hakikatnya mereka menyeru kepada neraka jahanam. Apa yang engkau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah SAW menjawab, talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau tetap konsisten ya, berpegang teguh kepada jamaahnya kaum muslimin. Jangan berpecah belah. Wa imamahum, dan juga pemimpin kaum muslimin. Qultu, lalu ya Hudzaifah ini bertanya lagi. Fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Bagaimana kondisinya jika nanti tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada imam kaum muslimin? Qala, maka Rasulullah SAW berpesan, fa'tazil tilkal firaqa kullaha. Maka tinggalkanlah seluruh kelompok itu. Semuanya ditinggalkan. Jangan gabung ke salah satu. Ya. Kalau sudah tidak ada persatuan, masing-masing punya kelompok dan masing-masing merasa bangga dengan kelompoknya. Tidak ada jamaah kaum muslimin dan tidak ada imam yang memimpin mereka. Maka tinggalkan semua. Walau anta'addu ala asli sajaratin. Meskipun engkau harus menggigit ya pokok pohon, artinya akar pohon itu digigit, tidak kesana kemari, hatta yudrika kal maut wa anta ala dzalik, sampai maut datang mendatangimu dan engkau dalam kondisi seperti itu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ya, dari hadis tersebut ya, di sini Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala memberikan beberapa penekanan bahwa memang penting bagi kita untuk belajar tentang kebaikan. Tapi jangan sampai kita lupa penting pula mengetahui keburukan-keburukan. Sama tujuannya adalah ya, makhofatan ayyudrikani, seperti yang disebutkan oleh Hudzaifah tadi. Belajar tentang keburukan selain akan memperjelas kebalikannya, yaitu kebenaran, itu akan menjaga kita dari kemungkinan jatuh ke dalamnya tanpa kita sadari. Orang yang tidak tahu tentang keburukan bisa jadi ia jatuh ke dalamnya tanpa disadari. Dan kewajiban kaum muslimin itu belajar. Ya. Bukan berlindung di balik mending tidak tahu, bukan. Ya. Perintahnya apa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jika kalian tidak tahu, bertanyalah kepada ahli ilmu. Bertanya itu berusaha untuk tahu. Bukan yang nggak tahu maka nggak dihukum, mending nggak tahu. Bukan demikian. Ya. Maka baik mempelajari al-khair, kebaikan, juga dilengkapi dengan mempelajari asyar, keburukan.
Ya. Sebagaimana kita mempelajari tauhid, kita pun mempelajari apa yang termasuk kesyirikan. Agar apa? Agar tauhid kita lebih sempurna dan agar kita bisa menjaga diri dari jatuh ke dalam kesyirikan tanpa disadari. Inilah di antara faidah mempelajari atau bertanya tentang keburukan. Dan ini berbeda dari apa yang syubhat yang disampaikan oleh sekelompok orang di zaman sekarang, yang mereka itu mengatakan alimun nas at-tauhid, ajarkan manusia tauhid, wa allimuhum shalah, ya, ajarkan kepada mereka salat, ya, wa af'alal khair, dan perbuatan-perbuatan yang baik, ya. Lakin limadza tu'allimunahum nawaqidul Islam? Tapi untuk apa engkau mengajarkan mereka pembatal keislaman? Ya, ini syubhat ya yang mereka katakan. Untuk apa engkau mengajarkan kesyirikan kepada mereka? Untuk apa engkau ajarkan kepada mereka akidah Jahmiyah, akidah Mu'tazilah, dan kelompok-kelompok lain yang menyimpang? Untuk apa? Ya, repot-repot. Udah ajarkan tauhid, ajarkan salat, ajarkan perbuatan yang baik. Ya. Ini syubhat yang dihembuskan oleh sebagian kelompoknya. Padahal kita dapati sepanjang sejarah kita, sepanjang sejarah kaum muslimin, sejarah Islam, para ulama itu bersemangat untuk membantah penyimpangan-penyimpangan. Apa tujuannya? Untuk mengajarkan umat mana yang hak, mana yang batil. Bayangkan jika mereka diam, ya, diam saja ketika tersebar kemungkaran, ya. Maka orang-orang awam itu akan beranggapan ya ini berarti benar. Kalau nggak ada yang membantah, nggak ada yang menasihati, nggak ada yang menjelaskan tentang bahwa ini keburukan. Di luarnya saja kelihatan baik, oh berarti ini baik. Ya seperti bid'ah. Bid'ah itu kan dianggap oleh mereka sebagai bagian dari taqarrub kepada Allah Ta'ala, ibadah. Orang awam ya bilangnya ini ibadah, gitu ya. Dari mana mereka tahu? Kalau semuanya pada diam, ya mereka akan menganggap betul ini ibadah. Ya. Makanya ada sebuah syair yang sering kita dengar, araftu syarra la lisyarr lakin litawaqqihi. Aku mengetahui keburukan itu bukan untuk melakukan keburukan, tetapi untuk menjaga diri dari keburukan. Ini tujuannya ya. Dari hadis tadi ya, kita belajar bahwa penting juga mempelajari kebalikan dari kebaikan. Jadi ketika ada tauhid, kita belajar juga tentang syirik. Belajar tentang Islam, kita belajar juga tentang pembatal-pembatal keislamannya, gitu ya. Agar apa? Ya agar kita bisa membentengi diri dari kemungkinan jatuh ke dalam keburukan tersebut tanpa kita sadari. Kemudian pada hadis tersebut Nabi SAW mengabarkan kepada Hudzaifah tentang apa yang akan terjadi. Ya. Dan ini menjadi bukti kenabian Rasulullah SAW, bahwa apa yang beliau sampaikan untuk sesuatu yang belum terjadi, ini bagian dari bukti bahwa beliau itu seorang nabi. Ya. Dan Rasulullah SAW tidak mengetahui perkara gaib kecuali itu dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Lianna Allah atla'a rasulahu ala ma yakunu fil mustaqbal min ajli ayyunabbihan nas wa yuhadziran nas min hadil umur idza hadatsat. Karena Allah Ta'ala ya, memperlihatkan, yang menampakkan kepada Rasulnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Untuk tujuan apa? Agar Nabi SAW bisa memperingatkan umat ya, tentang perkara tersebut jika ia nanti
terjadi. Apa yang mesti dilakukan? Kan nanti di bagian akhirnya disebutkan. Sama seperti pada hadis, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sungguhnya siapa yang masih hidup nanti di antara kalian, maka pasti ia akan melihat banyak sekali timbul perselisihan. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan dan petunjuk al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah kepada sunnah tersebut dan gigitlah dengan gigi geraham. Wa iyyakum muhdatsatil umur, dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguhnya perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya. Ini di antara hadis lain yang juga menyebutkan apa yang akan terjadi. Nanti akan banyak perselisihan. Solusinya apa? Alaikum bisunnati, kan gitu ya. Maka bagian dari hadis-hadis yang menceritakan tentang kejadian yang akan datang ini menjadi bukti benarnya kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi syahid pada bab ini, yang kesesuaiannya dengan bab ini, kenapa mu'alif mengutip hadis ini adalah bahwa hendaklah kita tetap berpegang teguh kepada jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Ini adalah cara kita berlindung dari fitnah. Ya, ketika fitnah itu sudah mulai tersebar, bagaimana cara kita berlindung dari fitnah tersebut? Maka kita bersatu bersama jamaahnya kaum muslimin. Jangan bercerai-berai bersama imam kaum muslimin, pemimpinnya. Dan sebagaimana Rasulullah SAW pun mewasiatkan agar kita berpegang teguh dengan jamaah kaum muslimin. Dalam sabda beliau, yadullah alal jamaah. Tangan Allah Ta'ala itu di atas jamaah. Dan dalam hadis yang lain juga Nabi SAW bersabda, man khalafal jamaah faqad khala'a ribqatal Islam min unuqihi. Barang siapa yang ia menyelisihi jamaah kaum muslimin, maka ia telah melepaskan tali kekang Islam dari lehernya. Wal ahadits fi hadzal bab katsirah, dan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini banyak. Ya. Hendaklah kita tetap berusaha untuk istiqomah di atas Islam ketika banyak sekali fitnah timbul. Ya, dengan cara apa? Dengan cara berpegang teguh, bersatu bersama jamaahnya kaum muslimin. Ya. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga membimbing kita, memberikan petunjuk bahwa sesungguhnya keselamatan dari fitnah itu akan diperoleh jika kita berpegang teguh, bersatu bersama jamaahnya kaum muslimin dan imam mereka. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dalam surah An-Nisa ayat 115. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan ia mengikuti selain jalan kaum mukminin, mengikuti selain jalan kaum mukminin, artinya ia menyelisihi jamaah kaum mukmin. Nuwallihi ma tawalla, maka kami biarkan ia dalam kesesatannya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan masukkan ia ke dalam jahannam, wa sa'at masira, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Tapi Hudzaifah di akhir hadis itu sampai ketika digambarkan bahwa kita tahu bahwa
tidak ada satu zaman kecuali itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya, gitu ya. Maka ini mungkin yang menjadi alasan bagi Hudzaifah bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, bagaimana kalau tidak ada jamaah kaum muslimin, tidak ada imam kaum muslimin, sampai semuanya itu sibuk dengan kelompoknya masing-masing, tidak bersatu. Bagaimana jika sampai parah seperti itu keburukannya? Maka Rasulullah SAW juga tetap memberikan nasihat. Jika sudah demikian parahnya, fa'tazil tilkal firqa kullaha. Tinggalkan semua kelompok itu. Ya. Udah tinggalkan saja. La tadkhul ma'a hadzal firaq. Jangan bergabung dengan kelompok-kelompok itu. Kalau semuanya itu mementingkan kelompoknya, tidak mementingkan jamaah kaum muslimin, sudah masing-masing, ya, tidak girohnya itu, semangatnya itu bukan li'ila'i kalimatillah, bukan untuk menegakkan agama Allah, bukan, tapi menegakkan organisasinya, kelompoknya, itu yang mungkin sudah mulai terasa, dan itu menjadi benih-benih perpecahan di tengah kaum muslimin. Wa ma hadzal jama'at ad-dhalah la tankhadi biha. Jika kita dapati kelompok-kelompok yang menyimpang tadi, ya, ternyata lebih banyak kelompok menyimpang, tinggalkan semua. Jangan oh iya banyak pengikutnya, selamat jika di sini, ikut di sini aja. Tidak, bahkan oleh Rasulullah SAW, kalau tahu itu semuanya adalah kelompok-kelompok yang menyimpang, jangan diikuti semuanya bahkan. Jangan diikut salah satu, semuanya ditinggalkan. Bahkan digambarkan sampai kalau harus sampai menggigit akar pohon untuk bertahan sampai maut menjemput dalam kondisi seperti itu. Ini menunjukkan ya bahwa ada dalam redaksi hadis sebelumnya pun disebutkan bahwa untuk setiap kelompok itu ada doa. Dalam nanti ada hadis yang terakhir juga disebutkan ketika Nabi menggambar sebuah garis gitu ya, lalu ada garis kanan kirinya itu ada syaitan yang menyeru kepada kesesatan. Doa itu adalah ya bala tentaranya setan. Doa yang menyesatkan itu ya bala tentaranya setan. Mereka menyeru kepada jahanam. Sehingga digambarkan hum min jildatina, mereka itu ya penampilannya, kulitnya itu ya kulit kita. Maksudnya ya kulit itu bagian luar dari tubuh ya. Penampilannya penampilan kita. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka mengucap seperti lisan kita. Artinya yang mereka ucapkan itu seolah-olah bagian dari agama. Tapi hakikatnya mereka menyeru kepada jahanam, waliyadzubillah. Ya. Maka jangan sampai kita tertipu dengan mereka. Karena dalam ayat yang lain ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang iftiraqul ummah, apa? Kulluhum finna illa millatan wahidah. Semuanya di neraka kecuali hanya satu kelompok saja. Ketika ditanya, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu kelompok yang mengikuti jalan yang aku dan para sahabatku tempuh. Aku berada di atasnya bersama para sahabat. Itu kelompok yang akan selamat. Ya. Sementara kelompok-kelompok lain, ya meskipun banyak ya, 1:72 itu banyak. Dan masing-masingnya ada duatnya, ada yang menyerunya. Jangan tertipu dengan banyak. Ya. Kemudian wazada Abu Dawud. Mu'allif melanjutkan. Abu Dawud menambahkan, ya, dalam riwayat Abu Dawud itu ditambah, ada tambahan riwayatnya. Qultu, Hudzaifah bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa lagi? Setelah kejadian itu ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Yakhruju ad-dajjalu
ma'ahu nahrun wa nar. Lalu akan keluar Dajjal. Ini fitnah yang paling dahsyat, Dajjal. Ya, bersamanya itu ada sungai dan api. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajruhu wa hutta wizruhu. Barang siapa yang jatuh ke dalam apinya, nerakanya yang ia bawa, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan akan dihapus dosanya. Kebalikannya kan ya. Nah, jadi siapa yang dimasukkan ke dalam nerakanya Dajjal, nah, berarti ia mendapatkan pahala dan dihapuskan dosanya. Sebaliknya, man waqa'a fi nahrihi, siapa yang jatuh ke dalam sungainya Dajjal, seolah-olah sesuatu yang menyejukkan, tertipu mereka, wajaba wizruhu, maka ia mendapatkan dosa, wa hutta ajruhu, dan pahalanya digugurkan. Qala, lalu Hudzaifah masih bertanya lagi, summa madza? Setelah itu apa lagi? Setelah ada Dajjal. Qala summa hiya qiyamus saa'ah. Kemudian setelah itu tegaklah hari kiamat. Ya. Dan Dajjal ini adalah ya fitnah di akhir zaman. Ya. Tidak ada yang mengalami kejadian-kejadian yang menjadi ciri dekatnya hari kiamat itu kecuali kemudian adalah bagian dari orang-orang yang terburuk. Ya, karena mengalami keburukan itu, fitnah tersebut. Maka kita semua berlindung dari fitnah Dajjal. Di antaranya doa yang sering kita panjatkan setelah tasyahud sebelum salam, ya. Minta agar kita berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal. Ya, kita tidak saking hebatnya sampai banyak yang tertipu, ya. Ketika ya suruh memilih mana neraka, mana pilih neraka atau sungainya, sampai diberikan fitnah bisa menghidupkan kembali, ya. Ini sesuatu yang berat, ya, bagi manusia. Kemudian berkata Abu Aliyah, qala Abul Aliyah, ini dalil selanjutnya, ta'allamul Islam, pelajarilah oleh kalian Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu an. Jika kalian sudah mempelajari Islam, maka jangan membenci Islam. Jangan benci Islam. Wa 'alaikum bis-siratil mustaqim fa innahul Islam. Hendaklah kalian berpegang teguh, ya, istiqomah di atas jalan yang lurus, karena hakikatnya itu adalah Islam. Jalan yang lurus itu Islam. Wala tataharrafu 'anis sirat yaminan wala shimalan. Jangan berbelok, melenceng dari jalan itu ke kiri, ke kanan ataupun ke kiri. Wa 'alaikum bisunnati nabiyikum. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnah nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa, dan jauhilah oleh kalian hawa nafsu tersebut. Oleh karenanya ini pada ucapan Abul Aliyah ini ada beberapa wasiat yang mesti kita renungkan. Yang pertama adalah wasiat beliau untuk mempelajari Islam, mengenal Islam. Banyak kaum muslimin yang mereka itu berhenti belajar tentang Islam. Dan semangat belajarnya itu bahkan kalah oleh orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, orang-orang yang sudah muslim sejak lahir. Dan mereka itu punya anggapan sudah masuk Islam, masuk surga. Selesai.
Masalah yang lain ikutin saja yang sudah biasa. Yang ramainya gimana? Mereka tidak belajar. Padahal Islam itu dibangun di atas dalil. Bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita tentang akidah, tentang hukum-hukum, tentang akhlak. Ini yang mesti kita renungkan. Bahwa bahkan ya, rukun-rukun Islamnya pun tidak ia jalankan. Banyak orang yang mengaku muslim tapi meninggalkan sholat. Ya. Apa ini maknanya? Apakah mereka sudah mengenal Islam? Apa yang mereka tahu tentang hakikat Islam? Berserah diri kepada Allah Ta'ala. Tunduk kepada syariat Allah Ta'ala. Kalau hanya sekedar identitas saja, ya, lalu tidak mengenal apa itu Islam, sehingga kemudian bisa mengamalkannya, maka ia melenceng dari jalan yang lurus. Ya, melenceng dari jalan yang lurus. Ini adalah perintah ya, dalam perkataan Abu Aliyah tersebut ada dorongan untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat. Karena dengan ilmu ya, kita akan ya, beragama di atas basirah, di atas ilmu. Kita tahu mana yang hak dan bagaimana mengamalkannya. Bukan hanya sekedar semangat, tapi tahu ilmunya. Inilah yang mesti kita renungkan. Wasiat yang kedua adalah fa idza ta'allamtumuhu wa araftumuhu 'alaikum bitamassuk bihi. Kalau sudah tahu, sudah mengenal Islam, apa saja rukun-rukunnya, apa saja yang diperintahkan di dalam Islam, alaikum bitamassuk bihi, maka hendaklah kita berpegang teguh dengannya. La yakfi ayyakunal insan aliman. Tidak cukup seorang itu tahu saja. Cukup tahu gitu. Ya. Enggak. Bal yajibu alaihi ayyamala bi ilmi. Tapi wajib baginya untuk mengamalkan ilmunya. Wa illa fal katsiru minal ulama ahlul dhalal. Kalau tidak seperti itu, maka banyak ulama itu adalah ahlul dhalal. Ya, orang-orang yang tersesat. Karena mereka hanya mencukupkan dengan tahu saja, tidak beramal. Disebut ulama karena mereka alim, tahu. Tapi diamalkan tidak gitu. Maka hakikatnya mereka ahlul dhalal. Ya. Aidallu wa hum indahum ilm. Mereka tersesat padahal mereka memiliki ilmu. Fal yahudu indahum ilmun wa qad dallu wa kafaru. Orang Yahudi itu orang-orang yang memiliki ilmu, tapi mereka sesat dan kafir. Maka tidak cukup hanya sekedar tahu. La budda minat tamassuk bil haq. Mesti kita berpegang teguh dengan kebenaran dan kokoh di atasnya, bersabar di atasnya, ya, yaitu dengan mengetahui dan mengamalkan. Maka Abu Aliyah mewasiatkan pertama belajar bil ilmi, kemudian bil amal, mengamalkan. Kemudian yang ketiga wasiatnya adalah antal zamas siratal mustaqim. Ya. Berpegang teguh dengan siratal mustaqim, meniti jalan yang lurus. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am, wa anna hadza sirati mustaqima. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'u. Maka ikutilah jalan yang lurus itu. Ya. Kemudian yang keempat, jangan
lupa ya, jangan lupa artinya harus waspada dari penyeru dai-dai yang menyesatkan, yang mereka ingin menyimpangkanmu dari jalan yang lurus ya. Jadi jangan mengikuti dai-dai yang sesat, jangan mengikuti jalan-jalan lain, karena itu bisa memecah belah kalian dari jalan Allah, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 153, wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga itu akan memecah belah kalian dari, mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Kemudian mu'alif mengatakan ta'ammal kalama abil aliyah hada. Renungkanlah ucapan Abul Aliyah ini. Ma ajallahu. Alangkah agungnya ucapan tersebut. Wa'rif zamanahu alladhi yuhadiru fihi minal ahwa. Ketahuilah masa beliau di mana beliau itu memperingatkan pada masa tersebut dari hawa nafsu allati manittaba'aha, yang orang yang mengikutinya faqad raghiba anil Islam, mereka itu membenci Islam. Ketika orang pada zaman Abul Aliyah, orang yang mengikuti hawa nafsu, mereka akhirnya membenci Islam. Wa tafsirul islami bis sunnah, juga beliau dalam ucapannya menafsirkan Islam dengan sunnah. Wa khawfahu ala a'lamit tabi'in wa ulama'ihim minal khuruj anis sunnah wal kitab. Dan beliau pun demikian takut terhadap orang-orang yang alim dari kalangan tabi'in dan ulama-ulama mereka itu keluar dari sunnah dan Alkitab. Yatabayyanu laka makna qauli ta'ala. Jika kita merenungkan hal tersebut dari ucapan Abul Aliyah, maka jelaslah makna firman Allah Ta'ala, idh qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah Ta'ala berfirman kepadanya, Rabbnya berkata kepadanya, aslim, berserah dirilah. Maka ia mengatakan, aslamtu li rabbil alamin, aku berserah diri terhadap Rabb semesta alam. Dan juga firman Allah Ta'ala wa wassa biha Ibrahim, dan Nabi Ibrahim mewasiatkan dengannya, mewasiatkan anak-anaknya dengan kalimat tauhid, wa Yaqubu, dan juga demikian Yaqub. Ya baniya, wahai anakku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kalian agama, fala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Dan juga makna firman Allah Ta'ala, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsah, dan barang siapa yang membenci agama Nabi Ibrahim, sesungguhnya ia adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Wa asbahi hadhil usul al-kibar allati hiya aslul usul wan nasu anha fi ghaflah. Dan juga prinsip-prinsip yang agung yang lainnya, yang itu merupakan prinsip utama, dan sementara manusia itu lalai dari prinsip tersebut. Ya. Di sini mu'alif menjelaskan tentang pentingnya kita untuk istiqomah di atas agama Islam. Kemudian beliau mengatakan wa bima'rifatihi, dan dengan mengetahuinya, tabayyana ma'nal ahadits fi hadzal bab, maka jelaslah makna hadis-hadis pada bab ini, wa amsalihha, dan juga yang semisal dengannya. Wa annal insana alladhi yaqra'uha wa asbahaha, dan orang-orang yang membaca hadis-hadis dan yang semisalnya tadi, wa huwa aminun, dan ia dalam keadaan beriman, mutmainnun, tenang, annaha la tanaluhu wa yadhunnuha fi qaumin kanu fabadu, ya, maka ia tidak akan meraihnya, maka ia tidak akan meraihnya. Ia menyangka berada pada suatu kaum, ternyata nampaknya mereka
merasa aman dari makar Allah Ta'ala. Padahal Allah Ta'ala berfirman, afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka sungguhnya tidak ada yang merasa aman dari makar Allah melainkan kaum yang merugi. Kemudian dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, nah ini yang tadi ana sampaikan bahwa hadis terakhir ini kembali menggambarkan dan menegaskan tentang Shiratal Mustaqim atau agama Islam. Bahwa khattalana Rasulullah SAW khattan. Rasulullah SAW menggambarkan sebuah garis untuk kami. Tsumma qala hadza sabilullah. Ini jalan Allah. Tsumma khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian beliau SAW menggambar garis-garis lain di sebelah kanan dan kirinya. Tsumma qala hadhihi subul mutafarriqah. Ini adalah jalan-jalan yang berbeda-beda. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih. Pada setiap jalan itu ada setan yang mengajak kepadanya. Ya. Tsumma qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu. Dan sungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, yang kanan dan kiri tadi. Fatafarraqu bikum an sabilih, maka itu akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Itulah yang Allah Ta'ala wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasai. Maka pada hadis tadi ya, Rasulullah SAW menafsirkan ayat di surah Al-An'am tadi dengan contoh yang bisa dilihat, yaitu menggambarkan sebuah garis gitu ya. Lalu garis-garis yang lain di kanan dan kirinya. Ini adalah contoh yang bisa nampak dan dilihat oleh para sahabat, dan ini lebih menjelaskan tentang ayat tersebut ya, bahwa Allah Ta'ala itu menggambarkan bahwa jalan yang benar itu hanya satu. Jalan yang benar itu hanya satu. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti jalan yang satu tersebut, istiqomah di atasnya, kokoh dan teguh di atasnya, bersabar di atasnya, meskipun banyak fitnah dan syubhat yang tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faidah dan manfaatnya. Kita cukupkan majelis pada malam hari ini. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.